Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat tahun baru. Ya, kita masih tahun baruan saudara ya, masih belum habis bulan Januari. Jadi masih kita tetap dalam suasana tahun baru. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik bagi kita. Sudah beberapa minggu ini kita bisa lewati dengan baik. Kita berjalan, kita menjalani hidup kita menyusun segala rencana baru. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita selalu bersyukur dan bersyukur terus kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Soalnya kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, hidup ini ada banyak keraguan yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersyukur terus kepada Tuhan, percayalah kita tetap hidup dalam sukacita setiap hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya ke-7, 8 dan 9. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan. Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. Biar saya baca dan Bapak Ibu lihat di Alkitab masing-masing. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ada amin? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan pada bulan ini, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini sangat luar biasa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka seharusnya inilah yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita setiap harinya. Kita harus hidup percaya saja pada Tuhan, bukan pada apa yang kita lihat. Sebab apa yang kita lihat seringkali saudara membawa hal-hal yang buruk bagi kita, bahkan seringkali mengecewakan, bahkan seringkali saudara membuat kita kecewa apa yang kita lihat. Maka benar sekali kata Paulus ini, bahwa hidup orang percaya itu sebenarnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tentunya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bagi orang yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan, nggak berlaku apa hidup percaya saja, mana bisa. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia harus percaya kata firman ini, berkata kita harus hidup karena percaya kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Satu hal pada saat kurenungkan firman Tuhan ini terlintas dalam pikiran saya. Sebab segala sesuatu di dunia ini datangnya daripada yang tidak terlihat. Semua bersumber daripada yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Jadi segala semua yang kita lihat di dunia ini, kemewahan apapun itu, semua bersumber daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya Paulus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya harus hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya saja pada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada banyak
yang harus kita pegang dalam kehidupan ini supaya hidup ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya katakan kepada kita hari ini, pegangan hidup kita hari ini yang pasti dan itu tidak pernah tergoyahkan adalah hidup karena percaya pada Tuhan. Kenapa? Apapun yang kita pegang di dunia ini, harta, kemewahan, jabatan, tidak kekal, saudara. Tidak selamanya. Dan seringkali mengecewakan. Tetapi apa itu janji-janji Tuhan yang sudah Dia katakan bagi orang percaya, maka itu kekal selamanya. Untuk itu kita harus hidup percaya saja pada apa kata Tuhan, bukan kata dunia, saudara. Seringkali kita menyedihkan hidup kita, mengatakan, waduh, bagaimana saya ini? Maju juga tidak, mundur juga tidak. Seringkali banyak anak muda dia patah semangat. Waduh, bagaimana saya menjalani hidup ini? Saya katakan hari ini obatnya adalah hidup percaya kepada Tuhan. Walaupun Anda tidak melihat apapun darinya, tapi percaya semua yang dikatakan Tuhan itu nyata, saudara. Nyata. Dan semua itu akan terjadi apapun yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita percaya. Nah, saudaraku, yang pertama yang harus kita bahas, ada beberapa poin hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang artinya sesuai dengan tema kita hari ini, hidup karena percaya. Percaya berarti memiliki iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan karena sudah kita melihat, tapi karena belum kita lihat. Nah, itu yang dikatakan iman yang sesungguhnya, saudara. Kita percaya saja. Jadi bisa dikatakan bahwa landasan utama dalam membangun hubungan kepada Tuhan adalah percaya saja. Landasan utamanya percaya saja, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan, percaya saja. Maka meskipun kita tidak dapat melihat, kita terus meyakinkan diri, mempercayai apa janji Tuhan. Itulah landasan utama bagi hidup kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, ini dia, yaitu percaya pada Tuhan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sangat berkaitan, saudara. Yang belum kita lihat, kita harus percayai. Itulah iman. Jadi jika saudara hari ini beriman kepada Tuhan, maka Anda harus hidup percaya saja kepada Tuhan. Karena itu cara yang paling utama mengenal Tuhan, ketika kita percaya padanya. Dan ketika kita punya iman yang hebat, iman yang kuat, saudara, percaya, hidup kita selalu baik, hidup kita selalu kuat, hidup kita tak pernah ragu dalam kehidupan kita untuk melanjutkan segala apa tujuan kita yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi lewat kita percaya saja kepada Tuhan, maka percayalah hidup kita akan sukses dan berhasil. Walaupun tantangan masalah selalu mengganggu, percaya saja Tuhan akan menolong dan menyertai dan membela kita, saudaraku. Itu poin yang pertama
yang harus kita renungkan pagi hari ini. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yaitu hidup kita adalah hidup karena percaya, yaitu dalam membangun hubungan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tanpa melihat, maka Tuhan akan memberi hadiah. Saya percaya kalau dikatakan hadiah, sebesar apapun, sekecil apapun, kita pasti menginginkannya, saudara, dalam hidup kita. Apa hadiahnya? Mari kita baca pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, saudara, setiap orang yang percaya saja kepada Tuhan, Tuhan menghadiahkan sesuatu hal yang baik, Bapak Urida, dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal, saudara. Dan ini tidak ada yang menjual. Anda pernah dengar siapa yang menjual hidup yang kekal? Ada? Gak ada. Selain hanya Tuhan saja yang mengaruniakannya bagi setiap orang yang percaya saja tanpa melihat. Hidup yang kekal. Dan kurasa setiap orang di dunia ini mencari yang namanya hidup yang kekal. Maka lewat kita percaya saja tanpa melihat, kita bisa mendapatkannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa mendapatkannya. Hidup yang kekal itu hidup yang luar biasa, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang bisa memberikannya di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikannya bagi kita, bahwa inilah kehidupan yang kekal, belilah. Gak ada. Selain hanya Tuhan. Lalu caranya bagaimana kita menerimanya? Yaitu tadi, percaya saja pada Tuhan. Tuhan atur semua hidup kita menuju pada kehidupan yang kekal. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka hadiahnya adalah hidup yang kekal. Jadi kita bangga, saudara, apa yang dikatakan Tuhan bahwa hidup karena percaya, bukan karena melihat, maka ada banyak hadiah-hadiahnya bagi kita. Saya katakan sekali lagi dari awal tadi bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari apa yang tidak terlihat. Makanya kita sebagai orang yang percaya, otomatis kita harus percaya saja pada apa rencana Tuhan. Walaupun kadang-kadang hidup kita ini ada banyak yang harus kita jalankan, yang kita pikirkan, memang untuk masa depan kita. Tapi saya katakan hari ini kepada kita, semuanya Tuhan yang menentukan. Makanya setiap rencana Anda, setiap apa yang engkau inginkan dalam hidup Anda, Bapak Ibu, serahkan saja pada Tuhan. Jalankanlah hidupmu dengan percaya pada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Apalagi anak-anak muda di tempat ini banyak sekali, dan masih panjang perjalanan hidup mereka. Maka percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percaya saja apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka hadiah-hadiahnya ada banyak, saudara. Hidup dengan kesuksesan, hidup dengan penuh damai, hidup dengan penuh sukacita, semua akan menjadi milik kita ketika kita
sudah hidup karena percaya pada Tuhan, bukan karena melihat. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika kita hidup karena percaya saja pada Tuhan walaupun tidak melihat, maka kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20. Jadi jangan cari kemana-mana bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Jadi caranya kita baca pada Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita percaya saja kepada Tuhan, maka Allah menurunkan kuasanya bagi kita, sehingga apapun yang tidak bisa kita lakukan yang baik, maka Tuhan akan membantu kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Sebab ada dalam Lukas mengatakan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Maka lewat dengan adanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Maka untuk itu saudaraku, percaya saja pada Tuhan. Ketika Anda mempercayai sepenuhnya Tuhan itu, maka kuasa Allah mengalir dalam kehidupanmu. Maka engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Sebab kenapa? Karena kuasa yang ada dalam hidup saudara itu yang mengerjakannya. Sehingga apa yang mustahil menurut pemikiran kita, menurut intelektual kita, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan cari kemana-mana bagaimana mendapatkan kuasa Tuhan. Hanya kita percaya saja. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, memintanya, menyembah Tuhan, maka percayalah, kuasa Tuhan datang dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran saudara. Sehingga dalam Efesus pasal 3:20 ini melakukan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang artinya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan menyertai hidup kita, saudara. Segala rencana kita, mungkin bagi kita mustahil kita bisa lakukan, tapi ketika kita mempunyai kuasa Tuhan, sehingga bisa kita menerobosnya, kita bisa melakukannya, kita bisa meraihnya, kita bisa sampai pada tujuan tersebut. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang senantiasa membantu kita melakukannya. Jadi dalam hidup ini kita harus percaya pada Tuhan. Apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, percaya sajalah, Tuhan tak pernah membiarkan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia ada bagi kita, walaupun kelihatannya bahwa hampir-hampir mati rasanya. Tapi jika kita percaya saja pada Tuhan, maka semua bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini kita harus menjalani hidup kita dengan hidup percaya saja pada Tuhan, sehingga kita bisa berjalan juga dengan sesuai dengan harapan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga menjalani hidup ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita itu yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan yang terakhir, keempat, saudara, pun yang keempat, yaitu hidup tanpa melihat.
Hidup percaya tanpa melihat, yang artinya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu berasal dari Tuhan, dari yang tidak terlihat. Maka ketika kita hidup percaya kepada Tuhan sesuai dengan di Amsal, mari kita baca Amsal pasal 5. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan, mengakuinya dalam hidup kita, dia sendiri meluruskan jalan kita, menaruh sesuatu dalam pikiran kita, apa yang kita jalani, supaya perjalanan kita benar. Maka Roh Kudus datang, kuasa Tuhan tadi bekerja bagi kita, sehingga di dalam Amsal ini mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan kita. Jadi seringkali kita bertanya-tanya dalam hidup kita, bagaimana saya berjalan, apa yang harus kulakukan supaya hidup ini jauh lebih baik. Jangan tanya kemana-mana. Inilah firman Tuhan mengatakan, akuilah Tuhan, percayailah Tuhan, maka ia akan meluruskan jalan kita. Amin. Walaupun di sana sini banyak cobaan, godaan yang mengganggu kita dalam hidup ini, tapi jika kita percaya saja pada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menuntunmu supaya jalanmu lurus, supaya jalanmu tidak berbelok-belok, supaya jalanmu hidup dalam kebenaran. Jadi keempat hal ini akan terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya saja pada Tuhan, bukan apa yang kita lihat. Sebab berbeda, saudara, orang dunia dan orang yang percaya pada Tuhan. Orang dunia dia percaya pada apa yang dia lihat, dan sementara yang dia lihat itu hanya sementara, tidak kekal, seringkali mengecewakan, seringkali membuat kita sedih. Tetapi yang tidak terlihat, yaitu dari Tuhan sumbernya, tidak pernah mengecewakan kita. Dia membuat kita hidup kita berhasil, sukses ke depan. Jadi mulai hari ini hiduplah karena percaya pada Tuhan, bukan karena melihat sesuatu hal di dunia ini. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.